Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semuanya, anak-anakku kelas 12? Mudah-mudahan kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Pada pagi hari ini kita belajar tentang biologi itu menyenangkan bersama saya Hopso. Nah, pada materi kali ini kita masuk ke bab 2, yaitu pada materi metabolisme. Setelahnya kemarin kita sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kita sekarang masuk ke KD 3.2, yaitu tentang metabolisme. Oke. Nah, dalam metabolisme mungkin kalian sudah bisa membayangkan ya, apa itu metabolisme. Nah, jadi kenapa kita menggambarkan seperti ini ya, Ibu itu. Jadi kalau kita tahu bahwa metabolisme itu adalah suatu proses ya, proses perubahan. Jadi metabolisme itu berasal dari bahasa Yunani, adalah metabole, ya artinya adalah berubah. Misalkan kalau kita berjalan, kita makan, kita minum, kita aktivitas segalanya, nah itu digambarkan sebagai sesuatu yang melaksanakan aktivitas atau bermetabolisme. Dalam pengertiannya bahwa keseluruhan proses kimiawi suatu organisme, nah itu disebut dengan metabolisme. Nah, atau metabolisme itu sendiri adalah merupakan aktivitas hidup yang selalu terjadi pada setiap sel yang hidup. Ibu ulangi lagi bahwa aktivitas hidup yang selalu terjadi pada setiap sel yang hidup, nah itu disebut dengan metabolisme. Ya, gitu ya. Jadi metabolisme sendiri nantinya ada berbagai macam meliputinya, terliput. Nah, di sini metabolisme memerlukan adanya enzim, ya. Ada lagi metabolisme terdiri dari katabolisme, ada anabolisme. Oke, kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita di sini dalam metabolisme ini. Yang pertama adalah kita menjelaskan pengertian enzim. Yang keduanya membedakan proses katabolisme dengan anabolisme. Ada juga proses respirasi aerob dengan anaerob. Lalu menjelaskan pengertian fotosintesis. Kita lihat di sini di peta konsepnya. Karena di dalam materi metabolisme itu sangat rumit sekali ya. Jadi bahasanya lumayan banyak ya. Sehingga membutuhkan jam yang lumayan banyak juga. Kita lihat dulu metabolisme di sini ada memerlukan enzim. Jadi kita sekarang membahas enzim dulu ya. Enzim. Nah, dalam enzim itu apa sih yang disebut dengan enzim gitu ya? Di sini ada enzim, ada apoenzim, terdiri dari apoenzim, ada kofaktor gitu ya. Nah, enzim sendiri itu adalah beberapa reaksi kimia yang ada dalam tubuh makhluk hidup ini terjadi sangat cepat gitu ya. Jadi sangat cepat sekali. Jadi hal ini terjadi karena adanya sesuatu zat ya. Suatu zat yang membantu proses tersebut. Jadi dalam tubuh makhluk hidup itu ada suatu proses reaksi kimia yang sangat cepat sekali, sehingga suatu zat itu membantu proses tersebut itu. Apabila zat ini tidak ada, maka proses tersebut berjalan lambat atau tidak berlangsung sama sekali. Nah, itu enzim ya. Zat ini apa namanya? Adalah enzim ya, atau namanya fermen, enzim atau fermen. Jadi enzim ini apa sih sebenarnya? Nah, enzim itu adalah biokatalisator. Artinya apa? Artinya dapat mempercepat reaksi-reaksi biologi tanpa mengalami perubahan struktur kimia. Menurut siapa nih? Menurut Kuhne. Dia itu seorang ahli dari biologi ya yang melakukan penyelidikan tentang adanya fermentasi pada tahun 1878 tentang enzim itu berasal dari fermentasi atau zyme yang artinya adalah ragi gitu ya, sesuatu dalam ragi.
Oke, enzim sendiri terdiri dari dua, ada avoenzim, ada kofaktor. Nah, di sini jadi kalau kita pernah mendengar bahwa diketahui bahwa enzim itu terdiri dari bagian yang berupa protein, ya. Jadi enzim itu terdiri atas bagian yang berupa protein dan bukan protein. Nah, yang proteinnya terdiri dari disebut dengan apoenzim, dan yang bukan proteinnya disebut dengan kofaktor. Nah, yang apoenzim ini biasanya bersifat termolabil atau tidak tahan panas, ya. Ini yang apoenzim disebut dengan termolabil atau tidak tahan panas. Lalu yang bukan protein nantinya akan ada bagian yang aktif dan diberi gugus, ya, prostetik. Nah, di sini yang bukan protein. Lalu di antara apoenzim dan kofaktor ini, protein dan bukan protein ini nantinya merupakan suatu kesatuan yang disebut dengan holoenzim. Jadi dari apoenzim dan kofaktor ini adalah suatu kesatuan yang sangat berfungsi dalam enzim, disebut dengan holoenzim. Oke. Nah, enzim sendiri di sini disebut dengan beberapa macam, ya. Ada faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Ada protein yang bertindak sebagai biokatalisator seperti tadi diungkapkan. Terus ada juga komponen-komponen enzim, cara kerja enzim, sifat-sifat enzim. Nah, itulah kita lihat di sini. Faktor-faktor yang mempengaruhinya ada suhu, pH, aktivator, inhibitor, konsentrasi enzim, dan substrat. Sifat-sifat enzim, ada enzim itu protein kan, bekerja secara spesifik, ya. Fungsinya katalis, diperlukan dalam jumlah sedikit, bekerja secara bolak-balik. Terus dipengaruhi juga oleh faktor lingkungan. Cara kerja enzim itu meningkatkan kecepatan reaksi dengan menurunkan energi aktivasi atau energi yang diperlukan untuk reaksi. Dan ada dua teori, ada gembok dan kunci atau disebut dengan lock and key, gitu ya. Ini cara kerja enzimnya. Terus yang kedua ada kecocokan yang tereduksi atau induksi pas. Nah, gitu. Jadi cara kerja enzim itu ada kunci gembok atau lock and key, dan ada kecocokan yang tereduksi atau namanya induksi pas. Jadi kenapa disebut dengan, kita lihat di sini sifat-sifat enzim. Sifat enzim itu bersifat bolak-balik. Artinya enzim yang dapat bekerja secara bolak-balik itu, enzim dapat mengubah substrat menjadi hasil akhir, gitu. Atau sebaliknya, enzim juga dapat mengembalikan hasil akhir menjadi substrat, gitu. Contohnya apa? Di sini ada enzim lipase misalkan, ya. Dia berfungsi sebagai katalisator, dapat merubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Atau sebaliknya, enzim lipase juga dapat mengubah kembali gliserol dan asam lemak menjadi lemak atau lipid. Itu yang disebut dengan bekerja secara bolak-balik, gitu. Nah, enzim juga bekerja sebagai spesifik, ya. Enzim juga bekerja spesifik. Artinya apa? Artinya enzim mempunyai fungsi yang khusus, gitu. Fungsi khusus untuk perubahan zat tertentu. Nah, juga diperlukan enzim tertentu. Jika enzimnya berbeda, maka nanti hasil akhirnya juga berbeda. Contoh, pemecahan rafinosa atau suatu yang trisakarida yang dihasilkan oleh enzim sukrase nanti akan terurai menjadi melibiosa, ya, dan fruktosa. Tetapi apabila dilakukan oleh enzim emulsion atau rafinosa akan terurai menjadi sukrosa dan galaktosa. Nah, itu enzim bekerja secara spesifik, artinya
enzim itu mempunyai fungsi yang khusus gitu ya. Khusus. Oke. Kita lanjutkan. Nah, yang tadi bahwa enzim itu komponen-komponen adalah apoenzim dan kofaktor. Apoenzim bagi enzim yang tersusun dari protein. Ini tadi udah dibahas ya. Nah, ini cara kerja enzim, substrat tambah enzim, komponen enzim, substrat enzim tambah produk. Jadi kerjasama enzim itu menurut teori gembok N kuncinya atau Look in K ini ya. Jadi ada substrat dan enzimnya. Jadi enzim itu dimisalkan sebagai gemboknya, enzim dimisalkan sebagai gemboknya karena memiliki sebuah bagian kecil yang dapat diberikan dengan yang berikatan dengan substratnya. Gitu. Saya ulangi lagi bahwa cara kerja enzim itu ada dua. Cara kerja enzim itu ada dua. Yang pertama kunci gembok ya, ini atau disebut dengan lock and key itu. Nah, enzimnya dimisalkan sebagai gembok enzimnya ini, substratnya sebagai kuncinya gitu. Sebagai kuncinya. Artinya memiliki sebuah bagian kecil yang dapat memberi ikatan dengan substratnya. Gitu. Jadi nantinya kunci NK ini sebagai berikatan secara pas dengan sisi aktif enzim gitu. Dengan sisi aktif enzim. Oke. Enzim memiliki sisi aktif yang dapat berikatan dengan substrat secara pas dan tepat seperti gembok dan kuncinya gitu. Cara kerja enzim itu. Nah, yang keduanya ini kerja enzim menurut teori kecocokan yang terinduksi. Nah, atau namanya induksi pas gitu ya. Bahwa sisi aktif enzim secara fleksibel dapat berubah berbentuk sesuai dengan substratnya. Jadi ada pada model gitu ya. Pada model sisi aktif enzim dapat berubah bentuk sesuai dengan bentuk substratnya gitu. Bentuk substratnya. Jadi enzim itu berperan dalam reaksinya gitu. Atau nantinya kerja enzim itu sesuai dengan bentuk. Nah, ini ada ini enzimnya, ini substratnya. Jadi sesuai dengan bentuknya dia akan menjadi pas, induksi pas, atau dapat berubah sesuai dengan substrat. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim di sini ada suhu, ya. Jadi ada 4 faktor, ada 5 faktor ya yang faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama ada suhu. Ada suhu, terus ada pH, ada aktivator dan inhibitor, konsentrasi enzim dan konsentrasi substrat. Konsentrasi substrat. Yang pertama suhu. Nah, enzim itu butuh suhu optimal untuk bekerja. Makin tinggi terjadi denaturasi protein. Nah, makin rendah terjadi penghambatan reaksi. Oke, di sini lihat konsentrasi daripada enzim. Jadi enzim itu tersusun dari protein, maka enzim sangat peka terhadap temperatur ya. Temperatur yang terlalu tinggi itu dapat menyebabkan denaturasi protein. Temperatur yang terlalu rendah itu dapat menghambat reaksi. Nah, pada umumnya temperatur yang optimumnya itu adalah 30 sampai 40 derajat Celcius. Itu yang pada umumnya. Lalu kebanyakan enzim itu tidak menunjukkan reaksi jika suhu turun sampai sekitar 0, derajat Celcius. Namun enzim tidak rusak. Jika suhu normal kembali, maka enzim akan aktif kembali. Enzim tahan pada suhu rendah. Nah ya, enzim akan tahan pada suhu rendah. Namun dapat rusak di atas suhu
50%, 50 derajat Celcius. Oke, lihat di sini ya. Itu suhu daripada aktivasi enzim dan suhu derajat Celcius. Yang kedua pH, perubahan pH. Nah, perubahan pH dapat mempengaruhi juga perubahan asam amino sisi aktif sehingga menghalangi penggabungan substrat dengan sisi aktif enzim. Jadi perubahan pH itu dapat mempengaruhi perubahan asam amino sisi aktif sehingga menghalangi penggabungan substrat dengan sisi aktifnya. Jadi enzim itu sangat dipengaruhi ya. Enzim juga sangat terpengaruh oleh pH. Nah, perubahan pH itu dapat mempengaruhi perubahan asam aminonya. Asam amino kunci pada sisi aktif enzim sehingga menghalangi sisi aktif bergabung dengan substratnya. pH optimum yang diperlukan berbeda-beda tergantung pada jenis enzimnya. Gitu. Jadi pH optimum yang diperlukan itu berbeda-beda tergantung pada jenis aktif enzimnya. Oke, yang selanjutnya adalah aktivator dan inhibitor. Aktivator dan inhibitor. Aktivator atau molekul yang mempermudah ikatan enzim dengan substrat. Contohnya ada ion kalsium dan menghasilkan amilase saliva. Kalau inhibitor itu molekul yang menghambat. Nah, kalau aktivator mempermudah, nah kalau inhibitor itu menghambatnya. Jadi menghambat ikatan enzim dengan substratnya. Gitu. Jadi kalau inhibitor enzim itu sering kali kerja enzim itu dihambat oleh satu zat yang disebut dengan inhibitor. Ya. Kalau zat-zat penghambat itu mempunyai struktur yang mirip dengan struktur substrat. Nah, itu pada inhibitor. Ada inhibitor disebut dengan kompetitif, ada inhibitor non kompetitif. Nah, di sini yang kompetitifnya biasanya zat-zat itu tuh penghambat mempunyai struktur yang mirip dengan struktur substratnya. Gitu. Jadi substrat maupun zat penghambat itu berkompetisi atau bersaing ya untuk bergabung dengan sisi aktif enzim. Lalu yang inhibitor non kompetitifnya, nah di sini substrat itu tidak dapat berikatan dengan kompleks enzim inhibitor karena sisi aktif enzim berubah. Lalu yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi enzim itu adalah konsentrasi enzim, ya. Konsentrasi enzim dan substrat di sini. Makin besar konsentrasi enzim, semakin cepat reaksi, ya. Nanti agar reaksi berjalan optimum, maka perbandingan jumlah antara enzim dan substrat harus sesuai, ya, harus sesuai. Aktivasi enzim dan konsentrasi enzim itu harus sesuai. Nah, ini agar reaksi berjalan dengan optimum. Jadi maka perbandingan jumlah antara enzim dan substratnya harus sesuai. Jika enzim terlalu sedikit dan substrat terlalu banyak, maka reaksi akan berjalan lambat. Dan bahkan ada substrat yang tak terkatalisasi. Semakin banyak enzim, reaksi akan semakin cepat. Gitu. Itu konsentrasinya, ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa konsentrasi enzim itu perbandingan jumlah antara enzim dan substrat itu harus sesuai. Jika enzim terlalu sedikit dan substrat terlalu banyak, reaksi akan berjalan lambat dan bahkan ada substrat yang tak terkatalisasi. Semakin banyak enzim, reaksi akan semakin cepat. Ini konsentrasi enzim sama ya. Makin banyak substrat tidak dapat meningkatkan kecepatan reaksi. Oke, kita selesai dulu sampai enzim ya. Silakan kalian pahami materi pada pagi hari ini. Kita materinya sampai enzim. Silakan kalian pahami dan nanti Ibu
share di grup ya untuk tugas untuk pagi hari ini. Oke, itu aja yang bisa Ibu sampaikan. Nanti kita lanjutkan lagi dari materi dengan selanjutnya ya, masih dengan metabolisme. Nanti kita lanjutkan ke katabolisme dan anabolisme. Oke, sampai sini dulu. Tetap semangat untuk belajar biologi itu menyenangkan, biologi itu indah, dan biologi itu oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.